Selamat pagi dan selamat siang, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita memasuki materi topik ke-10 tentang metode abduksi dan penalaran sehari-hari. Slide ini disusun oleh tim dosen logika Unpar. Metode abduksi dibuat oleh seorang ilmuwan dan filsuf dari Amerika Serikat bernama Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce mengajukan metode penyimpulan ketiga ini untuk melengkapi metode deduksi dan metode induksi. Metode deduksi menurut Charles Sanders Peirce digunakan untuk mengolah hasil pengujian induktif terhadap hipotesa atau proses validasi hipotesa sedemikian rupa sehingga hasil pengujian induktif itu bisa menjadi sebuah teori. Tentu saja hal ini harus dilakukan berulang-ulang sampai sebuah hipotesa siap menjadi sebuah teori. Metode induksi digunakan untuk mengolah data atau menyeleksi data, menganalisa data dalam rangka pengujian hipotesa. Nama lainnya adalah proses verifikasi hipotesa. Pertanyaan bagi Charles Sanders Peirce dan ilmuwan lainnya adalah bagaimana ilmuwan atau akademisi menghasilkan hipotesa. Hipotesa sendiri digunakan sebagai titik awal untuk melakukan proses pengumpulan data yang akan diolah dengan metode induksi dan divalidasi dengan metode deduksi sehingga penelitian atau observasi itu bisa menghasilkan sebuah teori. Berdasarkan pertanyaan itu, lalu Charles Sanders Peirce mengajukan proses abduksi sebagai cara untuk menghasilkan hipotesa dari pernyataan atau hal-hal lain dalam hidup sehari-hari yang bisa diteliti secara ilmiah dengan metode induksi dan deduksi. Charles Sanders Peirce mengambil metode ini karena metode ini sebenarnya merupakan bagian dari cara kita menyimpulkan berbagai macam hal dalam hidup sehari-hari. Tentu saja cara menyimpulkan sehari-hari ini masih harus diuji lagi. Hasil kesimpulan itu masih harus diuji lagi supaya kita bisa mendapatkan sebuah pernyataan yang betul-betul benar dan valid. Rumus abduksi yang digunakan adalah dari anggapan atau teori atau kumpulan data atau pernyataan lain yang sudah diterima secara umum atau setidak-tidaknya diterima dalam kalangan tertentu, ditarik sebuah kesimpulan untuk kasus tertentu. Dengan catatan, tidak ditemukan data, alasan, keterangan lain, atau tambahan lain yang muncul untuk kasus tersebut. Nanti nilai dari kesimpulan ini baru diduga benar, atau itulah yang disebut sebagai hipotesis. Karena itu, abduksi seringkali juga disebut sebagai cara untuk menarik kesimpulan untuk memberikan penjelasan terbaik pada saat itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, inference by best explanation atau IBE. Model matematikal untuk abduksi menurut Charles Sanders Peirce adalah A. Adalah anggapan teori pernyataan tertentu yang atau diterima dalam kondisi atau kalangan tertentu. B. Adalah sebuah pernyataan atau kasus yang menjelaskan kondisi atau keadaan tentang A pada saat itu. Catatannya memang tidak ditemukan keterangan atau data lain untuk menjelaskan B atau juga untuk menjelaskan A. Maka dari
dari pernyataan dan kasus tertentu itu ditarik sebuah kesimpulan tentang B yang sifatnya baru diduga benar atau merupakan hipotesis. Contoh penalaran abduksi adalah sebagai berikut. Biasanya, orang yang memotong bawang akan mengeluarkan air mata. Ini adalah sebuah kondisi A, atau anggapan, atau kumpulan data, atau pernyataan yang biasa diungkapkan orang atau khalayak umum. Sementara itu ada seorang bernama Sinta sebagai B, atau kasus B, yang sedang memotong bawang merah sebanyak 1 kilogram. Ini adalah kasus tertentu. Catatannya adalah, asal tidak ada keterangan lain tentang peristiwa Sinta yang sedang memotong bawang dan kondisi bawang itu sendiri, jadi tidak ada catatan atau keterangan lain, kesimpulan yang bisa diambil nanti sifatnya diduga benar, yaitu kesimpulan tentang Sinta menangis karena memotong bawang. Kita juga bisa mencari contoh lain, misalnya perhatikan percakapan antara dua orang ini, Bernard dan Maria. Bernard bertanya, "Kenapa kita berhenti di pompa bensin ini, Maria?" Jawab Maria, "Sepertinya motor yang kita pakai ini perlu isi bensin." Pernyataan Maria ini adalah sebuah kesimpulan. Lalu Bernard bertanya, "Memangnya bensin habis?" Maria menjawab, meteran bensin ini sudah di bawah huruf E. Lagian aku sudah lupa kapan motor ini mengisi bensin. Pernyataan Bernard dan Maria tadi merupakan pernyataan yang diterima secara umum atau yang berlaku secara umum, bahwa kalau jarum meteran bensin sudah di bawah huruf E dan orang itu lupa kapan mengisi bensin terakhir, ya pasti bensin di motor itu sudah habis. Nah, Bernard kemudian mengajukan pertanyaan yang tujuannya mencari apakah ada data lain atau tidak, yaitu, "Meteran bensin ini tidak rusak, kan?" Lalu Maria menjawab, "Motor ini masih baru, bro. Masa rusak?" Dengan demikian, tidak ada alternatif atau keterangan lain atau data lain yang bisa mengganggu kesimpulan yang diambil Maria pada awal tadi, kenapa kita perlu mengisi bensin dan kenapa kita berhenti di pompa bensin itu. Inilah bentuk contoh dari penalaran deabduktif yang digagas oleh Charles Sanders Peirce. Contoh lain juga dapat kita ajukan sebagai berikut. Banyak sekali dalam hidup sehari-hari kita lakukan pengambilan kesimpulan dengan cara abduktif. Contohnya, kapur di kotak ini panjang. Kapur yang saya ambil ini panjang. Jadi kapur ini pasti diambil dari kotak itu. 2. Memberi dengan tangan kanan termasuk kesopanan. Budi tidak memberi dengan tangan kanan. Jadi Budi tidak sopan. 3. Jeruk mengandung vitamin C. Dan vitamin C baik untuk mencegah dan mengobati pilek. Joko kelihatannya sedang pilek. Jadi Joko butuh makan jeruk. Berikutnya, cara mencegah penularan COVID-19 adalah dengan melakukan 3M. Budi tertular virus COVID-19. Diduga Budi tidak menjalankan anjuran 3M. 5. Ciri-ciri durian yang sudah masak biasanya beraroma wangi dan mengeluarkan bunyi yang padat jika dipukul. Budi memilih durian yang beraroma wangi dan mengeluarkan bunyi yang padat. Jadi,
durian yang dipilih Budi pasti enak. Contoh-contoh di slide depan tadi bisa membantu kita menyimpulkan sesuatu tentang abduksi. Abduksi adalah sebuah penjelasan terbaik terhadap kasus tertentu, selama tidak ada data lain terhadap kasus itu. Lagi pula, penjelasan terbaik itu diambil dari pernyataan-pernyataan yang sudah diterima oleh khalayak pada umumnya. Memang, lalu kita punya semacam pertanyaan yang penting. Ya, apakah pernyataan-pernyataan itu memang sesungguhnya benar atau hanya kita terima kebenarannya begitu saja? Lagi pula, selama tidak ada keterangan lain atau data tambahan lain, kita masih bisa memegang pernyataan-pernyataan tersebut sebagai suatu yang sifatnya benar. Penjelasan terbaik ini penting supaya kita punya titik berangkat ya, sebagai kesimpulan hipotetik untuk siap diuji dengan metode ilmiah selanjutnya, yaitu metode verifikasi induktif dan selanjutnya dengan validasi deduktif. Jadi memang kita tidak bisa menggunakan abduksi sebagai sebuah kesimpulan ilmiah yang pasti sudah valid dan sudah diverifikasi kebenarannya. Kita hanya menjadikan kesimpulan abduksi sebagai titik awal saja. Bisa jadi nanti, karena baru diduga benar, kesimpulan hipotetik ini memang salah atau memang keliru. Bisa jadi juga pernyataan yang kita jadikan patokan atau acuan juga keliru karena pembuktian verifikatif induktif dan validasi deduktif yang dilakukan terhadap hipotesa awal membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa pernyataan yang kita anggap benar pada dasarnya keliru. Berdasarkan slide yang barusan, mari kita simak kasus berikut ini. Dr. Andi mengamati pasien judi yang masuk ruang kerjanya, mempunyai gejala demam tinggi, hidung tersumbat, dan batuk-batuk. Berdasarkan gejala ini, Dr. Andi menduga pasien judi menderita influenza. Ini adalah hipotesa awal yang menggunakan metode abduksi. Hipotesa awal ini diambil dari atau mengacu kepada pernyataan bahwa orang yang mengalami demam tinggi, hidungnya tersumbat dan batuk-batuk, biasanya mengalami atau menderita influenza. Berdasarkan kesimpulan abduktif atau hipotesa awal tadi, Dr. Andi melakukan pemeriksaan tekanan darah, memeriksa kerongkongan, melakukan ukur suhu badan dengan termometer, memeriksa pernafasan dengan stetoskop. Berdasarkan diagnosa sementara ini, pasien judi disarankan untuk istirahat dan mengonsumsi obat influenza. Ini adalah pengujian hipotesa yang dilakukan dengan observasi terhadap data, lalu diuji dengan metode induktif. Kemudian, selama 5 hari pasien judi istirahat dan kemudian kembali lagi ke Dr. Andi. Ternyata pada hari kelima, gejala judi bertambah. Demamnya tidak turun, hidungnya masih tersumbat, masih batuk juga, tapi sekarang ada muncul gejala baru, yaitu bercak-bercak merah pada kulit, tangan, dan wajah. Berdasarkan data baru ini, Dr. Andi mengajukan kesimpulan hipotetik kedua, yaitu demam berdarah. Di sini kita menyimpulkan bahwa hipotesa awal Dr. Andi keliru. Rujukan kepada anggapan yang digunakan di awal kedatangan pasien judi pun ternyata keliru. Karena munculnya data baru tadi, yaitu
bercak merah pada tangan dan wajah. Dengan demikian, Dr. Andi memperbaiki hipotesanya dan siap menguji hipotesa kedua dengan observasi dan pengujian verifikatif dengan metode induksi. Berdasarkan kasus yang kita saksikan tadi di masalah Dr. Andi tadi, kita bisa membandingkan abduksi dengan deduksi. Deduksi mengandung kepastian atau konklusivitas pada premis dan kesimpulan. Kasus Dr. Andi tadi terhadap pasien judi bukanlah sebuah contoh deduksi, karena premis yang digunakan oleh Dr. Andi tadi bukan sebuah kepastian. Itu baru berupa, premis tersebut baru berupa anggapan umum. Maka kita tidak bisa sembarang menggunakan premis untuk membuat penalaran deduktif. Dengan demikian memang deduktif akan memelihara atau merawat kebenaran yang pasti. Kesimpulan Dr. Andi yang pertama tadi memang merupakan kesimpulan yang bersifat abduktif. Dalam hal ini, hipotesa yang awal terhadap judi tidak menghasilkan sebuah kepastian. Hipotesa pasien judi tadi hanya memperkuat atau bersifat ampliatif terhadap nilai benar berdasarkan kesimpulan hipotetik terhadap sebuah kasus yang mengacu pada anggapan atau pernyataan umum atau kumpulan data. Jadi hipotesa terhadap pasien judi itu memperkuat saja dugaan Dr. Andi untuk menyatakan pasien judi ini menderita sakit influenza. Paling tidak, gejala-gejala itu bisa diberi penanganan lebih awal. Tetapi penanganan awal ini tidak bersifat pasti. Itulah sebabnya kenapa biasanya dokter menganjurkan agar pasien kembali lagi setelah 3 atau 5 hari. Karena hipotesa awal tadi memberi peluang pada penafsiran lanjut, yaitu apa yang terjadi pada pasien judi setelah mengalami pengobatan selama 3 atau 5 hari. Dalam kasus tadi, pasien judi ternyata mengalami gejala baru, yaitu gejala yang mengarah pada demam berdarah. Inilah kekuatan penyimpulan abduksi, karena tetap ada ruang untuk memberikan penafsiran atau pengujian lanjutan terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Sementara kesimpulan deduksi tidak memberikan peluang pada pengujian atau penafsiran lanjutan. Deduksi sangat tergantung pada term-term yang digunakan, yaitu term-term yang bersifat pasti, dan kepastian itu sangat konklusif atau bersifat mutlak. Dengan demikian, kita bisa membandingkan deduksi dengan abduksi. Contoh deduksi, semua manusia bernafas. Rio adalah manusia. Jadi Rio bernafas. Perhatikan kepastian di premis mayor, yaitu semua manusia bernafas. Semua manusia bernafas bukanlah sebuah anggapan, tapi sebuah kenyataan yang bersifat mutlak bahwa manusia memang bernafas. Kesimpulan deduksi ini memberikan atau menegaskan kebenaran dari premis mayor. Maka tidak ada peluang penafsiran atau peluang pengujian terhadap kesimpulan Rio bernafas. Kesimpulan itu sangat terikat pada term minor, term mayor, dan term tengah yang digunakan. Ya,
Maksudnya, kesimpulan itu akan bersifat mutlak, bersifat pasti bahwa karena Rio manusia, Rio bernafas. Sementara itu, jika kita perhatikan kesimpulan abduksi, misalnya tadi kasus motor Maria, jika pernyataan umumnya adalah jika penunjuk meteran bahan bakar mendekati atau di bawah huruf E dan sudah lama tidak mengisi bensin, sepeda motor membutuhkan tambahan bensin. Ini baru anggapan. Anggapan ini bisa saja keliru. Bisa saja nanti dibuktikan bahwa meteran bensin itu rusak. Atau kalau motor sudah lama tidak mengisi bensin, tapi motor tidak pernah digunakan juga, ya berarti bensin masih ada. Jadi saudara-saudara, pernyataan abduksi jika penunjuk meteran bahan bakar mendekati atau di bawah huruf E dan sudah lama tidak mengisi bensin, maka sepeda motor membutuhkan tambahan bensin, itu baru anggapan yang biasanya dipikirkan orang. Dan pada saat Maria tadi ditanya oleh Bernard, memang Maria bisa menunjukkan bahwa meteran bensin motornya berada di bawah huruf E. Dan Maria memang lupa kapan terakhir mengisi bensin. Maka wajar saja pada saat itu, selama tidak ada pembuktian lain bahwa meteran bensin motor Maria rusak atau Maria sudah lama tidak menggunakan motor itu, ya. Selama tidak ada data-data itu, maka kesimpulan bahwa Maria membutuhkan bensin, motor Maria membutuhkan bensin, adalah sebuah kesimpulan yang hipotetikal. Perhatikan di sini bahwa masih ada peluang memberi interpretasi pada tindakan Maria. Ya, maksudnya kita bisa menyatakan pada saat itu tindakan Maria adalah keputusan yang benar dan rasional. Dan pada saat itu diduga, baru dugaan juga, bahwa meteran bahan bakar motor Maria masih berfungsi. Yang perlu memang dibuktikan dalam pengujian selanjutnya dengan mengadakan verifikasi induktif adalah apakah betul meteran bensin sepeda motor Maria tidak rusak? Apakah betul Maria tidak menggunakan motor ini sejak lama, di samping dia lupa kapan mengisi bensin untuk motor tersebut? Dari penjelasan tentang perbandingan antara abduksi dan deduksi di slide sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ada masalah dengan penjelasan yang terbaik, yaitu argumen yang sering dinyatakan dalam penyimpulan abduktif. Kita bisa melihat kelemahan abduktif di sini, yaitu kalau disebut penjelasan yang terbaik, ada penjelasan terbaik itu dibandingkan dengan penjelasan yang mana. Lagi pula, jaminan yang menilai sesuatu argumen berpeluang benar sebenarnya muncul hanya karena ketiadaan alternatif dari keterangan atau data lainnya. Sehingga kita masuk dalam bahaya membuat kesimpulan secara melompat. Kita menyatakan bahwa kalau sebuah kasus demikian, maka kasus yang lain juga serupa akan mengalami demikian. Padahal penalaran abduktif itu hanya berlaku untuk satu kasus tertentu. Penalaran tersebut tidak berlaku untuk kasus yang lain. Maka dokter Andi misalnya, dia tidak bisa kekeh atau bersikeras menyatakan bahwa pasiennya tadi, yaitu Judy,
hanya menderita sakit flu. Berdasarkan penjelasan yang terbaik yang dia dapatkan dari pemeriksaan pertama. Padahal dalam perkembangan kasus ini, Judy mengalami gejala yang lain. Dokter harus mau menyatakan bahwa penyimpulannya waktu itu hanya untuk saat pertama, yaitu ketika Judy baru pertama kali datang. Ketika Judy sudah kedua kali datang, dia tidak bisa lagi berpegang pada hipotesa yang pertama. Ini yang dimaksud dengan setiap kasus unik. Kasus ini berlaku untuk perorangan, tetapi juga berlaku dalam waktu yang berbeda, walaupun orangnya sama. Maka dari itu, penalaran abduktif tidak menyuguhkan kepastian untuk menjustifikasi pengetahuan. Abduksi hanya menyediakan pengetahuan yang berisi penjelasan yang berpotensi benar atau berpotensi probable ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Ingat kasus Sinta yang menangis dan motor Maria. Kalau itu berkaitan dengan motor Maria tadi, selama tidak ada data yang menyatakan bahwa motor itu rusak, maka kesimpulan Maria waktu itu benar. Tetapi ketika terjadi kerusakan pada motor Maria di kemudian hari, maka Maria tidak bisa mengambil kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang sudah pernah diambilnya. Masalahnya seringkali kita berhadapan dengan ketidakpastian di masa depan atau dalam situasi tempat lain. Nah, terhadap ketidakpastian itu, abduksi tidak menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam satu waktu pasti akan berlaku juga untuk waktu atau tempat yang lain. Dalam artian ini, satu kasus hanya berlaku untuk satu kasus. Apa yang diputuskan untuk satu kasus berlaku hanya satu kasus itu saja. Maka, dalam hubungan kausal, abduksi itu seringkali memberikan penjelasan berupa sebab yang perlu atau necessary cause dari sebuah akibat atau kejadian. Abduksi tidak memberikan mana sebab yang menentukan sebuah akibat terjadi, hanya memberikan deretan sebab yang perlu berdasarkan pengamatan terhadap satu kasus. Itulah kelemahan yang terdapat dalam metode abduksi jika dibandingkan dengan induksi. Mari kita membandingkan sekarang abduksi dan induksi. Dalam teori generalisasi induktif atau induksi dengan numerasi, artinya mengumpulkan sekian data, misalnya data 1, data 2, data 3, dan data seterusnya, yang kemudian dibuat pernyataan 1, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, dan pernyataan seterusnya. Dan kemudian dari kumpulan pernyataan itu atau kumpulan data itu ditarik kesimpulan, orang seringkali menganggap bahwa generalisasi induktif dianggap sebagai sebuah abduksi. Anggapan ini jelas keliru. Mengapa demikian? Kita ambil contoh sebuah generalisasi induktif, yaitu sekumpulan orang yang menabrak kucing yang diamati, orang-orang itu mengalami kecelakaan. Bila seseorang menabrak kucing, orang yang lain tentu saja, dalam hal ini, kita cenderung akan mengatakan orang ini akan mendapat kecelakaan. Tentu saja, generalisasi induktif ini mengandung banyak kelemahan, karena
Bagaimana menjelaskan hubungan kausal antara menabrak kucing dengan kecelakaan? Tidak ada hubungan kausal yang bisa menjelaskan antara peristiwa menabrak kucing dengan orang itu di kemudian hari akan mendapat kecelakaan. Kenapa demikian? Generalisasi induktif itu hanya memverifikasi hasil pengamatan, bukan hubungan kausal. Generalisasi induktif, dengan kata lain, tidak menjelaskan hubungan kausal antara dua peristiwa yang terjadi yang diamati. Jadi tidak ada hubungannya antara menabrak kucing dengan kecelakaan. Memang pengamatan terhadap orang-orang yang menabrak kucing dapat merupakan sebuah sampel atau merupakan contoh yang mewakili peristiwa antara menabrak kucing dan orang itu mendapat kecelakaan. Tetapi hubungan antara menabrak kucing dan kecelakaan baru bisa dikatakan setelah pengamat mengumpulkan sekian banyak data. Tetapi sekali lagi, ini tidak sama sekali berhubungan kausal. Tentu saja, pengamatan pada sekian data ini seolah-olah mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada orang A akan terjadi juga pada orang B, akan terjadi juga pada orang C, dan seterusnya. Penyimpulan semacam ini bukanlah abduksi, mengingat abduksi hanya memberi penjelasan sebab yang hipotetik terhadap satu kasus. Penjelasan hipotetik terhadap satu kasus itu tidak berlaku untuk semua kasus. Saudara-saudara masih ingat tentunya tadi contoh Dr. Andi dengan pasien judi. Untuk kasus pasien judi, sakit flu yang disimpulkan oleh Dr. Andi merupakan kesimpulan yang unik terhadap pasien judi. Karena itu, Dr. Andi tidak bisa mengatakan bahwa kasus yang diderita oleh pasien judi akan berlaku juga untuk pasien-pasien berikutnya. Itulah sebabnya kenapa dokter selalu meminta pasiennya untuk kembali beberapa hari kemudian guna mengamati bagaimana perkembangan kasus yang dialami oleh pasien tersebut. Kita tidak bisa sebenarnya kita tidak bisa memukul rata bahwa sakit yang saya alami itu akan sama persis dengan sakit yang dialami orang lain, mengingat gejalanya sama. Kita hanya bisa bilang, penyakit yang saya alami atau gejala-gejala yang saya alami hanya berlaku untuk saya. Oleh karena itu, dokter tidak bisa menyamakan satu kasus dengan kasus lain. Karena itulah kenapa dokter selalu meminta pasiennya datang lagi, memeriksakan diri kembali. Itu untuk menegaskan bahwa hasil pengamatan dokter pada satu kasus tidak bisa disamakan dengan kasus yang lain. Setiap orang mempunyai keunikan yang harus diteliti sendiri. Demikianlah kita tidak bisa mengatakan bahwa generalisasi induktif adalah abduksi. Abduksi adalah cara menarik kesimpulan dengan memperhatikan peristiwa yang unik pada satu kasus. Memang mengacu pada pernyataan umum, tapi pernyataan umum itu tidak dijadikan patokan yang bersifat tetap. Hanya dijadikan patokan untuk satu kasus saja. Jika kemudian muncul kasus baru, patokan-patokan itu tetap bisa dievaluasi lagi. Mari kita sekarang memberi karakteristik pada induksi dan karakteristik pada abduksi sebagai perbedaan di antara keduanya. Mari kita perhatikan kolom induksi. Induksi adalah sebuah penarikan kesimpulan yang menghasilkan penalaran yang bersifat probable atau prediktif. Penalaran yang bersifat probable itu dihasilkan setelah
pengamat mengobservasi sejumlah data. Penyimpulan tersebut berupaya menemukan pola yang tampil dari sekumpulan data. Misalnya, kalau ada 10 ayam betina bertelur, maka kalau ada ayam betina ke-11 diamati, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ayam betina itu bertelur. Dalam penarikan kesimpulan induktif, baik yang berdasarkan analogi maupun mencari hubungan kausalitas di antara data dan penyimpulan, induksi berupaya menghasilkan probabilitas yang mengarah pada kebenaran. Probabilitas itu dibentuk berdasarkan pengamatan yang berulang, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, induksi tidak mengandaikan adanya pernyataan yang benar terlebih dahulu. Justru induksi berangkat dari hipotesa yang sementara, kemudian dari hipotesa itu dicari data baru atau dikumpulkan sejumlah data, lalu dari situ diolah aspek kuantitas dan kualitasnya, lalu ditarik kesimpulan. Dengan demikian, prediksi yang dihasilkan akan diambil berdasarkan pengamatan terhadap berbagai macam hal. Itulah sebabnya dalam penelitian induktif, berbagai macam istilah muncul seperti standar deviasi, error margin, kualitas data termasuk variannya. Di kemudian hari memang penelitian yang berdasarkan induktif ini berpeluang untuk mengubah pernyataan umum. Sementara itu, saudara-saudara, jika kita perhatikan abduksi merupakan penyimpulan yang dihasilkan berdasarkan pengamatan pada saat tertentu, pada konteks ruang dan waktu tertentu pula. Selama tidak ada keterangan lain pada data yang dikumpulkan atau yang diamati pada waktu dan ruang tertentu, kesimpulan dapat diterima sebagai sebuah hipotesis. Seperti contoh tadi, pasien judi oleh dokter A, lalu sepeda motor Maria, lalu juga peristiwa Santi memotong bawang. Itu semua menjadi contoh bahwa dalam kasus-kasus itu kesimpulan bisa diambil. Hanya saja kasus-kasus itu bersifat hipotesis. Abduksi mengandaikan adanya pernyataan umum yang bisa diterima kebenarannya atau diandaikan kebenarannya. Pernyataan umum ini memang kemudian bisa dikoreksi oleh metode ilmiah yang lain seperti induksi atau nanti dengan deduksi. Sifat prediksi kesimpulan abduksi bergantung pada apa yang dianggap benar dan berlaku jika tidak ada catatan atau keterangan lain yang ditambahkan pada data. Tetapi sekali lagi, sifat prediktif ini lebih rendah kekuatannya daripada kesimpulan induksi. Mengapa demikian? Karena sifat prediktif kesimpulan abduktif hanya berlaku untuk satu kasus dan tidak bisa dipukul ratakan kepada kasus-kasus yang lain. Dengan kata lain, hipotesa prediktif yang dihasilkan metode abduktif tetap harus diuji lagi dengan serangkaian data yang lebih lengkap dengan berbagai macam variasinya. Itulah yang dilakukan oleh metode induktif. Maka, abduksi dengan demikian memiliki perbedaan yang khas dengan induktif. Dengan demikian, saudara-saudara, abduksi dan induksi memiliki titik temu yaitu pada kesimpulan prediktif. Induksi dan abduksi bisa menghasilkan kesimpulan prediktif. Pernyataan prediktif itu berisi peluang terjadinya sesuatu di masa depan berdasarkan data yang dimiliki. Pernyataan prediktif sendiri seringkali digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang akan terjadi atau setidak-tidaknya berpeluang terjadi mengingat pola-pola yang sudah muncul. Dalam hal ini kita bisa mengatakan berpeluang terjadi dalam kadar probabilitas tertentu.
Memang tadi sudah dijelaskan perbedaan di antara keduanya, sangat tipis. Kita akan melihat contoh berikut ini. Mari kita perhatikan contoh prediksi antara induksi dan contoh prediksi pada deduksi. Misalnya, seorang A mengamati perilaku bertelur 1000 ayam betina dari berbagai jenis, ras, dan rentang usia. A kemudian menyimpulkan ayam betina akan bertelur setiap pagi. Perhatikan kekuatan prediktif dari kesimpulan induktif. Kesimpulan induktif ini membentuk pola sedemikian rupa sehingga jika ada data baru, misalnya ayam betina X dari ras Y dengan usia Z, ayam tersebut berpeluang bertelur setiap pagi. Kekuatan prediktif ini mengandaikan keunikan dan spesifikasi dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ayam betina bertelur di pagi hari berpeluang untuk mengganti pernyataan umum tentang pola bertelur ayam betina. Jadi itulah kekuatan prediktif dari kesimpulan induktif. Dengan catatan, kesimpulan induktif membutuhkan serangkaian data dan membutuhkan serangkaian kualitas. Sekarang perhatikan kesimpulan abduktif. Ayam betina biasanya bertelur di pagi hari. Ini adalah sebuah pernyataan yang diterima kebenarannya oleh sejumlah orang atau sekelompok orang. Lalu ada B, yang adalah ayam betina. Dan tidak ada keterangan lain pada B. Maka kita bisa menyimpulkan secara hipotetik bahwa B bertelur setiap pagi. Hanya ini baru dugaan sementara. Kekuatan prediksi abduksi bersifat hipotetikal. Prediksi hipotetikal ini digunakan untuk menyelidiki apakah satu datum yang digunakan layak untuk menentukan pola berdasarkan pernyataan umum yang dibuat. Prediksi hipotetikal gugur dengan sendirinya jika ditemukan keterangan atau spesifikasi atau kekhususan untuk data yang diamati. Misalnya, ternyata ditemukan bahwa usia ayam betina B ini belum mencapai usia atau belum mencapai tahap bertelur yang produktif. Dengan demikian, kemampuan prediksi abduksi ini sontak menjadi lemah. Dengan kata lain, prediksi hipotetikal dapat dipakai untuk memulai pengamatan data secara detail sebagai bahan untuk memverifikasi hipotesa dengan metode induktif. Jadi, kalau kita sebut kekuatan prediksi abduksi ada di mana, kekuatan prediksi metode abduksi terletak pada kemampuannya menyediakan hipotesa awal yang kemudian menjadi titik awal bagi pengamat melakukan penelitian berdasarkan metode induktif, yaitu dia mulai mengumpulkan data, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kemudian, dia pun mengolah data itu dengan metode verifikatif, induksi yang lainnya. Itulah kekasan prediksi dari induksi dan prediksi dari abduksi. Saudara-saudara, sampai slide ini kita sudah mempelajari pertama, definisi dari abduksi. Yang kedua, rumus dari abduksi. Ketiga, contoh-contoh menggunakan metode abduksi. Yang keempat, perbandingan antara metode abduksi dan deduksi. Yang kelima, perbandingan antara metode induksi dengan abduksi. Yang keenam adalah spesifikasi dari metode abduksi berdasarkan perbandingan dengan kedua metode, yaitu deduksi dan induksi.
Kali ini kita memasuki materi terakhir dalam penjelasan tentang abduksi, yaitu argumen dari Charles Sanders Peirce bahwa metode abduksi merupakan kegiatan berpikir sehari-hari. Dalam berpikir sehari-hari, kita cenderung mencari sesuatu yang sifatnya praktis. Dalam hal ini, abduksi merupakan cara pengambilan keputusan yang praktis. Abduksi dilakukan karena bermanfaat bagi seseorang untuk mengambil kesimpulan atau keputusan pada konteks ruang dan waktu tertentu. Daripada terjadi hal-hal yang mudarat, yang tidak diinginkan, karena keputusan menjadi lama diambil. Keputusan harus diambil pada saat itu untuk menyelesaikan masalah. Memang metode abduksi menggunakan pengandaian atau praduga, bahkan keyakinan yang sifatnya taken for granted, misalnya setiap hari matahari terbit dari timur, atau orang yang baik pasti mengalami hidup yang baik, orang yang jahat pasti mengalami nasib yang jelek. Pengandaian-pengandaian itu memang sifatnya taken for granted saja. Atau pengandaian lain, misalnya orang yang mengalami demam yang tinggi, hidung tersumbat dan batuk-batuk menderita penyakit influenza. Atau kita seringkali membaca pemberitahuan bagaimana gejala-gejala penyakit COVID-19. Itu semua adalah pengandaian atau praduga yang harus diterima begitu saja oleh kita. Mengapa disebut harus? Karena kita seringkali membutuhkan pegangan atau acuan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tentu saja dalam hal ini kita menggunakan metode abduksi untuk sebuah kesimpulan atau keputusan yang terbaik pada situasi dan kondisi tertentu. Memang kita cenderung mengatakan bahwa kesimpulan itu seolah-olah benar secara universal, artinya seolah-olah deduktif. Kadang-kadang juga seringkali dianggap sebagai hasil dari generalisasi numerikal atau berdasarkan kuantitas yang banyak, jumlah yang banyak. Sebenarnya abduksi hanya membantu kita untuk menentukan mana yang pada saat tertentu dapat dilakukan karena bermanfaat atau sifat satisfying, dan mana yang pada saat tertentu dapat berlangsung secara lengkap atau sempurna atau sifat optimizing. Misalnya, dokter tidak bisa menentukan dengan sempurna penyakit yang diderita oleh seorang pasien, karena gejala-gejala yang tampil tidak bisa menyediakan data sedemikian lengkap sehingga dokter bisa sangat memastikan bahwa seseorang mengalami sakit tertentu. Dokter hanya bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa orang ini menderita penyakit itu dan karena itu bermanfaat bagi orang ini jika orang ini dibantu dengan obat-obatan tertentu. Tentu saja ini sifatnya hanya bermanfaat pada situasi dan kondisi tertentu atau sifat satisfying dari penanganan medis yang diberikan oleh seorang dokter. Di kemudian hari, keputusan yang diambil ini harus bisa dievaluasi, harus bisa dikaji ulang, dan diteliti lebih mendalam. Karena itu metode abduksi sebagai kegiatan berpikir sehari-hari membuka peluang bagi para ilmuwan untuk meneliti anggapan-anggapan atau pernyataan-pernyataan dengan lebih baik dengan cara mengumpulkan data, lalu mengolah data itu dengan verifikasi induktif, dan melakukan justifikasi deduktif pada langkah berikutnya. Dengan demikian, saudara-saudara, kita bisa menggunakan metode abduksi untuk mengambil sebuah keputusan. Memang, ini bukan keputusan yang sangat sempurna dalam menyelesaikan masalah. Metode abduksi menawarkan kesimpulan yang pada saat itu bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan secara sementara. Tentu saja yang dihindari adalah
menyelesaikan persoalan yang menjadi persoalan. Nah, ini yang perlu diteliti lagi dari penyimpulan abduktif. Kita tidak bisa mengatakan bahwa penyimpulan abduktif pasti benar atau merupakan prediksi yang bersifat tetap. Kalau hal itu terjadi, maka tentu saja terjadilah kerancuan berpikir, lompatan berpikir, yang sudah kita pelajari pada materi kerancuan berpikir sebelum ujian tengah semester. Baiklah, kita sampai pada slide terakhir. Silakan Anda mengajukan pertanyaan kepada dosen Anda, silakan bertanya, mengajukan contoh-contoh kepada dosen Anda, apakah ini merupakan kesimpulan abduktif atau bukan, lalu bisa berdiskusi dengan para dosen tentang pengambilan keputusan sementara yang sifatnya memberi manfaat pada konteks waktu tertentu, dan tetap harus diuji lagi untuk konteks berikutnya atau menggunakan metode induksi dan deduksi. Terima kasih juga sudah mempelajari materi pertemuan ke-10. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya.